Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 472. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya belum pernah mendengar tentang Nicholas ini. Aditya masih merasa lega karena menyerahkan masalah kecil ini kepada Rianti. Meskipun Rianti adalah seorang wanita, dia memiliki kemampuan kerja yang sangat kuat dan keterampilan komunikasi yang baik. Jika tidak, dia tidak akan dihargai oleh Victor. Bicara saja dengannya. Aku tidak akan pergi, kata Aditya kepada Rianti di telepon. Rianti menjadi sedikit cemas saat mendengar ini. Tuan, sebaiknya Anda datang ke sini. Ketua Nicholas mengatakan bahwa ada perusahaan lain yang ingin menyewa selusin paus beluga yang dalam kondisi baik ini. Jika Anda tidak datang, saya pasti gagal bernegosiasi. Jika Tuan tidak datang, Nicholas tidak mau bekerja sama dengan kita, kata Aditya. Dapat dikatakan bahwa Ketua Nicholas tidak tahu apa yang terjadi. Saya merasa dia benar-benar ingin bertemu dan mengenal Anda, Rianti berkata kepada Aditya tanpa daya. Aditya memikirkannya sejenak dan berkata kepada Rianti, "Oke, tunggu saya di sana. Saya akan bergegas hari ini." "Oke, Tuan Muda." Setelah Aditya menutup telepon, "Aku pulang duluan. Kabupaten Palu dekat dengan laut, dan Aditya ingin mengajak Farah ke sana untuk bersantai." "Kamu kembali." Farah sedang membaca buku di sofa. Ketika dia melihat Aditya kembali, dia segera berdiri dan menyapanya. "Farah, aku akan pergi ke Palu untuk melakukan sesuatu. Maukah kamu pergi bersamaku?" Aditya dengan penuh kasih memegang tangan istrinya dan bertanya dengan lembut. Farah sangat senang setelah mendengar ini, tapi dia melihat perutnya yang semakin membuncit dan tersenyum dan berkata, "Aku khawatir aku tidak bisa menemanimu lagi karena aku tidak seperti dulu." Saat dia mengatakan itu, wajah Farah penuh dengan harapan dan ekspresi kebahagiaan. Aditya juga sangat bersemangat. Dalam beberapa bulan, dia akan menjadi seorang ayah. Aditya telah menikah dengan Farah selama 3 atau 4 tahun, dan sekarang akhirnya akan mencapai kesuksesan dan mendapatkan buah cinta. "Baiklah kalau begitu. Tunggu aku di rumah dan aku akan mencoba kembali secepat mungkin." Aditya memeluk Farah dan mencium keningnya. "Ya." Farah menyetujuinya dengan lembut dan meringkuk di pelukan Aditya. Pasangan itu melakukan pemanasan sebentar dan Aditya pergi. Kabupaten Palu, jaraknya lumayan jauh dari kota Manado. Demi kenyamanan, Aditya memutuskan untuk berkendara ke sana. Malam itu, Aditya tiba di Kabupaten Palu. Ini adalah daerah pesisir kecil dengan perekonomian yang cukup maju. Sesampainya di depan pintu perusahaan BDM, Nicholas, pimpinan perusahaan BDM, menyambutnya lebih awal dengan banyak orang. Rianti ada di antara mereka, dan dia masih menantikan kedatangan Aditya segera. Nicholas dan orang-orang yang menemaninya tercengang saat melihat Aditya sedang mengendarai mobil Audi tua. Karena mereka sudah lama mendengar bahwa bos di balik taman air kota Manado adalah Aditya, putra dari keluarga Edward dari Toraja. Sungguh membingungkan bahwa Tuan Aditya, yang memiliki kekayaan senilai triliunan, ternyata mengendarai Audi tua. Tapi identitas Aditya ada di sana. Meskipun orang-orang ini sangat bingung, tidak ada yang berani meremehkan Aditya. "Oh, Tuan Zhou, saya sangat menantikan untuk bertemu dengan Anda." Nicholas, yang mengenakan setelan formal, menyambutnya dengan antusias, dan berinisiatif mengulurkan kedua tangannya untuk menjabat tangan Aditya. Aditya berjabat tangan dengan Nicholas. Lalu Rianti datang. Dia memperkenalkan kepada Aditya, "Tuan, ini Tuan Nicholas, ketua perusahaan BDM." "Halo, Tuan Aditya, saya Nicholas. Saya sudah lama ingin bertemu Tuan Aditya, hehe." Nicholas memiliki senyuman di wajahnya. "Halo, Ketua Nicholas." Melihat pihak lain begitu sopan, Aditya pun menanggapi dengan sopan. "Tuan Aditya,
Silakan masuk, silakan ke perusahaan dan minum teh dan istirahat. Saya akan membeli anggur untuk Tuan Aditya. Nicholas mengangguk dan tersenyum pada Aditya. Melihat penampilan Nicholas yang menyanjung, Aditya tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria ini. Secara umum, orang-orang seperti ini cukup licik dan sombong. Semua orang mengepung Aditya dan memasuki perusahaan. Nicholas secara pribadi membuatkan teh untuk Aditya dan sangat memuji Aditya. Ketua Nicholas, saya mendengar bahwa Anda bersikeras agar saya datang ke sini. Jika tidak, Anda tidak akan menyewakan beluga kepada saya. Apakah ini benar? Aditya bertanya pada Nicholas. Nicholas tertawa dan berkata cepat kepada Aditya. Ya, tapi Tuan Aditya, mohon jangan marah. Saya hanya ingin berteman dengan Anda dan bertemu dengan Anda. Saya sangat sibuk. Ketua Nicholas, jika tidak masalah, ayo tanda tangani saja kontraknya, kata Aditya kepada Nicholas. Dia benar-benar tidak memiliki kesan yang baik terhadap Nicholas, jadi dia ingin segera menandatangani kontrak dan mengutus kembali Rianti. Nicholas terkejut, tapi dia segera tersenyum dan berkata, Tuan Aditya, jangan cemas. Mari kita bicarakan bisnis ini besok. Oke, saya pasti akan minum bersamamu malam ini. Aditya melihat bahwa Nicholas cukup gigih, dan dia dengan kegigihan seperti itu. Aditya merasa sedikit malu untuk menolak lagi. Ayah, kamu ingin minum dengan siapa? Saat ini, seorang gadis jangkung dan seksi berusia awal 20-an datang. Haha, Selena. Ayolah, izinkan saya memperkenalkan seseorang padamu. Ini adalah tuan muda dari keluarga Edward di Toraja, Tuan Aditya. Nicholas terkekeh dan memperkenalkan gadis jangkung itu. Nama gadis ini adalah Selena. Dia adalah putri satu-satunya Nicholas, dan dia sangat cantik. Setelah mendengarkan perkenalan Nicholas, Selena memandang Aditya dengan hati-hati dan tidak bisa menahan tawa. Wah, ayah, tolong berhenti bercanda denganku. Apakah ini tuan muda dari keluarga Edward di Toraja? Selena tersenyum cerah. Wajah Nicholas tiba-tiba menjadi gelap. Selena, jangan main-main. Berkenalanlah dengan Tuan Aditya. Selena berhenti tersenyum dan berjalan ke arah Aditya dan mengulurkan tangannya. Halo, Tuan Aditya. Nama saya Selena. Senang bertemu dengan Anda. Aditya berjabat tangan dengannya tanpa menunggu Aditya mengatakan apapun. Selena mengedipkan mata pada Aditya dan berkata, Oh, tangan Tuan Aditya sangat besar, yang membuat orang merasa aman. Dia menemukan bahwa Selena sangat menawan, dan dia tidak mau melepaskan tangannya. Di depan banyak orang, gadis ini sangat mudah untuk dilepaskan. Nona Selena, meskipun tanganku agak besar, kamu tidak bisa memegangnya tanpa henti, kan? Aditya berkata sambil tersenyum tipis. Setengah bercanda, terkikik. Tuan muda Aditya sangat lucu. Saya hanya menyukai pria seperti Anda. Selena terkekeh, lalu duduk di sebelah Aditya. Rianti sedang duduk di sisi lain Aditya. Ketika dia melihat betapa bebasnya Selena, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot ke arah Selena. Bung, sebaiknya kamu menjauh dari Selena. Saat ini, suara seorang pemuda terdengar di pintu. Bersambung.